Dan pagi hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kami juga sudah kedatangan tamu di studio Range Kompas TV. Ada Romo Bagus Laksana selaku Rektor Universitas Sanata Dharma, yang juga beliau ini pembicara dalam konferensi mengenai Paus Fransiskus di National University Singapura. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, Mas Radi. Baik, Romo, di kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama melihat, menyaksikan peristiwa bersejarah sepertinya. Dan ini kalau di Harian Kompas hari ini dikatakan merayakan keberagaman begitu ya. Ini yang nilai-nilai ini yang coba terus dipupuk oleh Sri Paus Fransiskus yang saat ini berada di Indonesia. Apa yang juga Anda bisa katakan terkait merayakan keberagaman hari ini, Romo? Ya, Paus Fransiskus ini pemimpin dunia yang sadar mengenai krisis-krisis dunia yang multidimensi ya, Mas. Krisis lingkungan hidup, krisis perdamaian, krisis pangan, krisis energi, banyak hal yang melanda kita, termasuk krisis kemanusiaan dan krisis spiritual. Maka beliau ini sangat getol menjadikan tugasnya untuk membina kerukunan, membina perdamaian, menyatukan banyak agama, mempersatukan umat, kemudian juga pemimpin-pemimpin dunia. Beliau ajak untuk memikirkan semua krisis ini dan mencari solusi. Dan agama itu bagian dari solusi, bukan bagian dari persoalan. Beliau selalu bilang begitu, tetapi agama harus arahkan bukan pada umat beragama itu sendiri, tetapi juga pada kemanusiaan, perdamaian, dan juga supaya keragaman beragama itu menjadi kekuatan modal kita bersama untuk menjalin perdamaian atau mengusahakan perdamaian dan kerukunan itu. Ya, yang saya garis bawahi juga kemarin pada saat memberikan pidato lah ya, memberikan speech di hadapan Presiden Joko Widodo, yang saya sangat ingat kemarin adalah pernyataan Paus Fransiskus bahwa kita bisa mengatasi kekerasan dengan membangun keluarga. Lalu kita bisa melewati masa-masa kelam dengan falsafah negara Indonesia. Tampaknya Sri Paus begitu memuji slogan atau semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang bisa Anda komentari soal ini? Ya, saya kira itu penghargaan Paus Fransiskus yang luar biasa untuk kita semua. Keragaman memang selalu menjadi bagian dari cara Paus Fransiskus melihat kenyataan ya. Dia mengatakan dialog itu satu-satunya cara untuk melihat kenyataan, karena kenyataan ini begitu plural. Kenyataan ini begitu kaya. Tidak mungkin dilihat hanya dari satu sisi saja. Maka ketika dia mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal ini modal kita bersama yang luar biasa, saya kira ini bagian dari cara pandang beliau mengenai realitas yang kaya, yang kompleks, tetapi karena kaya dan kompleks harus didekati dari kebinekaan ya, dari berbagai macam sudut, dari bukan sphere, bola bumi yang bulat atau bola yang bulat yang halus, tetapi polihedron, dia bilang, paradigma pemikiran polihedron yang bulat tetapi ada banyak dimensi yang mencuat begitu. Dari segi pemikiran itu ada banyak hal yang berbeda yang akhirnya membentuk satu kesatuan. Itu seperti Bhinneka Tunggal Ika juga, satu yang bulat tetapi ada banyak dimensi. Dan bukan yang halus itu. Ya, tanpa kita sadari semboyan negara kita ini sepertinya banyak menjadi contoh dunia ya, Romo, saat ini. Dan kalau kita lihat kunjungan apostolik Paus Fransiskus ini punya moto atau semboyan iman, persaudaraan, bela rasa. Apakah ini juga sama-sama sudah terrefleksi dalam moto ini, Romo? Iya, iman kemarin beliau mengatakan bahwa kalau kita mau beriman di Indonesia ini, yang harus disadari adalah semua kekayaan kita di Indonesia ini yang sangat-sangat banyak ini adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Jadi itu perspektif iman ya. Tetapi kemudian kita disatukan oleh fraternity, oleh persaudaraan. Keragaman yang kita syukuri itu harus disatukan dalam semangat persaudaraan demi compassion, demi bela rasa, bukan hanya demi kesatuan kita sendiri. Maka dia sebetulnya menekankan keadilan sosial ya sebagai bagian dari Pancasila, karena beliau memuji Pancasila di awal, kemudian pesan Pancasila selain kesatuan tetapi juga kemanusiaan global, juga keadilan sosial, Mas. Jadi bagaimana iman, bagaimana persaudaraan itu juga dipakai untuk memajukan bela rasa, kepedulian terhadap mereka yang lemah, juga kepada lingkungan hidup yang sedang krisis. Oke. Kita akan juga lihat gambar terbaru yang kita saksikan di layar kaca ini sama-sama, bahwa Paus Fransiskus masih dalam perjalanannya menuju Tunnel of Friendship atau terowongan silaturahmi, dan menyapa warga yang
berada di pinggiran jalan untuk menyapa Paus Fransiskus dan sangat welcome sekali sejak kemarin, memang sejak kehadirannya di Indonesia langsung menunjukkan kesahajaannya, langsung menunjukkan kesederhanaannya tanpa ada sekat dengan masyarakat Indonesia termasuk yang berada di Jakarta. Ini menunjukkan bahwa Paus Fransiskus benar-benar seorang tokoh dunia, tokoh yang sangat dihormati, sangat disegani, namun tetap bersahaja dan dihormati termasuk oleh masyarakat Indonesia. Ini adalah persiapan juga yang Anda saksikan di Tunnel of Friendship atau terowongan silaturahmi untuk menyambut kehadiran atau kedatangan dari Paus Fransiskus. Dan ini adalah peristiwa bersejarah juga, Romo ya. Kalau kita lihat Tunnel of Friendship ini kan baru dibangun tahun 2020 ya. Terowongan persaudaraan atau terowongan silaturahmi ini. Dan menghubungkan, sepertinya satu-satunya berada di dunia, menghubungkan gereja katedral dengan juga Masjid Istiqlal. Peristiwa bersejarah hari ini, Romo melihatnya bagaimana? Ya, berhubungan dengan Tunnel of Friendship itu, saya kira peristiwa hari ini memperkuat lagi bahwa Tunnel of Friendship itu kemudian diberi komitmen baru ya, dengan nanti deklarasi Istiqlal itu, deklarasi kerukunan beragama untuk kemanusiaan. Jadi tunnelnya bukan hanya tunnel fisik yang itu sudah signifikan sebetulnya, karena dua tempat ibadat besar ini bisa jadi berdampingan, tetapi banyak orang mungkin dulu juga melihat ini persaingan atau bagaimana, saling gitu ya. Seperti mercusuar dua-duanya besar gitu ya. Tetapi kemudian pemaknaannya adalah ini ada friendship, ada perjumpaan yang ditekan oleh Paus Fransiskus, persahabatan, dan kemudian hari ini diberi komitmen yang luar biasa global sebetulnya. Dari tempat ini muncul komitmen global untuk bersatu satu sama lain umat beragama demi mewujudkan satu kesatuan kemanusiaan untuk menghadapi banyak krisis ya. Seperti spirit dari dokumen Abu Dhabi untuk persaudaraan universal tahun 2019 yang diinisiasi oleh Paus dan Imam Besar At-Tayyib juga. Nah ini agak mirip, tetap global tetapi berasal dari Indonesia, dari Tunnel of Friendship, dari katedral dan dari Istiqlal. Ini sangat historik memang. Sangat historik dan membanggakan masyarakat dan rakyat Indonesia. Sangat bangga sekali kita punya agama yang beragam, punya suku yang beragam, tapi tetap bisa bersatu begitu ya. Ini menjadi contoh perdamaian yang benar-benar hakiki begitu di mata dunia sepertinya. Apalagi ditunjukkan dengan kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia. Paus Fransiskus yang juga sebagai simbol utama umat Katolik di dunia, sekarang berada di Indonesia, di negara yang begitu beragam, yang memiliki banyak suku, agama, ras, dan golongan. Bisa sama-sama kita maknai sebagai pesan persatuan untuk dunia begitu ya, Romo kira-kira ya. Betul. Ini Vatikan ini kan sebenarnya menjadi salah satu negara yang mengakui kedaulatan dan keutuhan Indonesia yang pertama begitu ya, sejak tahun 1947 kalau saya tidak salah. Koreksi kalau saya salah, tapi ini menjadi negara yang pertama juga termasuk paus-paus terdahulu yang pernah mengunjungi Indonesia juga punya komitmen yang sama untuk tetap menjaga perdamaian dunia. Kalau melihat historis, Vatikan mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat, negara yang merdeka dengan begitu banyaknya masyarakat yang menjemuk begitu ya. Hari-hari ini termasuk Paus Fransiskus juga bisa memberikan pesan itu kepada dunia kira-kira. Iya. Saya kira Paus Fransiskus dengan datang ke Indonesia dan bertemu dengan banyak pihak, tidak hanya umat Katolik tetapi juga pemimpin negara, juga tokoh-tokoh masyarakat, juga kaum muda dan pemimpin agama. Ini semacam memberikan profil khusus untuk Indonesia ke panggung dunia, bahwa Indonesia mesti dilihat sebagai salah satu kawasan di mana kerukunan antar agama, di mana harmoni, di mana perhatian kepada orang miskin, di mana gereja Katolik bisa berdialog dengan masyarakat Muslim yang mayoritas, dengan banyak agama yang lain, itu menjadi semacam model begitu ya, di tengah krisis-krisis global yang menyebabkan perang, yang menyebabkan konflik berdarah-darah, seakan-akan tidak ada solusi. Masyarakat Indonesia itu memberi contoh yang lain dan Paus Fransiskus hendak meng-highlight ya, kenyataan itu yang sangat besar pengaruhnya untuk dunia global seharusnya. Ya, Anda tadi sempat menyinggung, Romo, soal dokumen Abu Dhabi, The Document of Human Fraternity for World Peace and Living. Ini
salah satu terobosan Paus Fransiskus. Nah, hari ini peristiwa bersejarah di Indonesia, apa Anda melihat juga sebagai terobosan baru dari Paus Fransiskus? Ya, saya kira dokumen Abu Dhabi 2019 itu sudah merupakan terobosan yang luar biasa. Belum pernah seorang paus itu menyusun dokumen bersama yang seresmi itu. Memang ini bukan ajaran gereja yang resmi, tetapi ini dokumen yang ditulis bersama oleh seorang paus bersama seorang imam besar dari dunia Muslim Sunni yang diakui ketokohannya juga. Dan dokumen ini menarik karena berasal dari dua tradisi iman Katolik, Kristiani dan Muslim, tetapi tidak berbicara secara teknis mengenai agama Islam atau agama Katolik, melainkan bersama-sama dari kekayaan teologi masing-masing untuk merespons kebutuhan dunia yang sangat mendesak, Mas. Jadi dari kekayaan masing-masing bertemu, kemudian melihat dunia, kemudian merespons dan kemudian membuat pernyataan bersama agar terjadi gerakan kemanusiaan. Agama itu mestinya bertindak. Agama itu bukan hanya pembicaraan, bukan hanya doa, bukan hanya ibadat, tetapi bergerak bersama. Action, platform of action itu sangat penting. Jadi iman bersama, melihat dunia dan kemudian bergerak bersama-sama untuk merespons krisis bersama lewat tindakan bersama. Nah ini nanti deklarasi di Istiqlal saya kira juga signifikan karena sekarang didorong lagi gerakan yang sudah ada 2019 itu dengan sebuah deklarasi baru yang sejalan tapi mungkin lebih spesifik, nanti kita lihat isinya dan berasal dari konteks yang lain. Kalau dunia Islam itu biasanya berorientasi ke dunia Timur Tengah begitu ya, sekarang Indonesia akan menjadi bagian dari situ dan dunia Kristiani juga diwakili oleh Indonesia juga. Memang umat Kristiani di Indonesia tidak begitu banyak dari segi persentase, tapi signifikansinya saya kira itu luar biasa dengan deklarasi itu begitu ya. Nanti sekali lagi kita lihat isinya apakah membuat kekhususan lebih spesifik daripada dokumen Abu Dhabi atau sejalan tetapi dengan konteks yang baru setelah 4-5 tahun ini ya. Kita lihat nanti ya. Selain dokumen Abu Dhabi, terobosan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, ada juga ensiklik atau Fratelli Tutti. Ini mungkin belum banyak masyarakat Indonesia yang paham soal ini. Ensiklik Fratelli Tutti, apa maknanya? Fratelli Tutti itu sebuah ensiklik dari Paus yang sejalan dengan agenda besar Paus Fransiskus untuk menyatukan umat manusia ya Mas. Semua bersaudara artinya Fratelli Tutti, semua Tutti itu Fratelli, itu bersaudara. Kita semua bersaudara lah intinya gitu ya. Jadi persaudaraan universal dalam bahasa Islam mungkin itu ukhuwah basyariah ya. Jadi persaudaraan yang berbasis kemanusiaan kita yang sama itu menjadi isi utama dari ensiklik Fratelli Tutti itu. Sekali lagi di tengah segala persoalan dunia yang memecah belah, kita membutuhkan pemimpin yang bisa menyatukan kita semua. Asal tradisinya mungkin khusus, tetapi visinya adalah menyatukan semua umat manusia sebagai saudara. Dan lagi-lagi Indonesia bisa menjadi contoh global gitu kira-kira dalam ensiklik Fratelli Tutti ini, koridor ensiklik Fratelli Tutti ini ya Romo. Betul, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian harmoni, tentu saja tetap ada beberapa persoalan dasar yang nanti harus kita tangani di Indonesia dalam soal harmoni dan sebagainya, kebebasan beragama. Tetapi framework atau kerangka besar persaudaraan universal yang ditekankan Paus Fransiskus dan disambut oleh orang-orang warga Indonesia, pemimpin Indonesia juga, itu saya kira sangat signifikan supaya Fratelli Tutti menjadi kenyataan juga di Indonesia lebih kuat lagi dan kemudian menjadi daya dorong kita untuk berperan di dalam dunia global. Ya, ini kisah ini mendorong manusia untuk berefleksi adanya kebudayaan baru yang dapat diciptakan ini mengatasi permusuhan, memperhatikan satu sama lain. Lagi-lagi inilah hubungan antar manusia begitu ya, bersama umat manusia.